Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari ulangi dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn. Ini dia. Set. Ada energi dari Five of Wands, kemudian ada Judgment Reverse, kemudian ada Nine of Wands, berikut ada energi dari Three of Cups, dan kemudian ada energi dari The Moon Reverse. Ya, berikut di situ ada energi dari Knight of Swords Reverse, kemudian ada energi dari Four of Swords, kemudian ada energi dari Two of Cups, dan berikutnya ada Five of Pentacles. Jadi kalau melihat ini bisa aja ya, kemarin hari itu tuh sebelum ketemu sama tanggal 7 ada nih ribut-ributnya kamu sama pasanganmu. Ada di situ ya. Dan ribut-ribut ini tuh bahkan bisa sampai keluar nih omongan yang jelek-jelek atau pemikiran minimal ya. Tidak sempat diomongkan tapi pemikiran yang jelek-jelek itu tuh pasti sudah ada ini. Misalnya kayak, ku tinggalin aja lah ini anak orang ini gitu ya. Gitu. Atau ya apalah gitu ya, marah-marah gitu, marah-marah dalam hati gitu, bisa ini. Karena Mari lihat boleh-boleh tengkar itu tuh lumayan sengit gitu ya, lumayan berisik gitu pertengkarannya di sana. Jadi kayak pertengkaran ini tuh membuat suasana jadinya agak kurang enak gitu ya, jadinya agak kurang enak dan berkemungkinan akan berlanjut nih sampai di tanggal 14 bulan Oktober nanti gitu. Setidaknya kalau pertengkarannya tidak lagi berisik saling adu argumen, tapi bisa silent treatment gitu ya. Iya sih, kalau melihat silent treatment sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa daripada adu bacot ya. Gitu. Dan kamu lebih memilih untuk diem di sini kalau Mari nampak ya. Memilih untuk diam dan adalah nampaknya sedikit keberanian ya, keberanian. Walaupun tidak selalu kamu tunjukkan rentang 7 hingga 14, tapi paling tidak ada sekali kamu tunjukin bahwa kamu itu tuh masih sayang sama dia gitu ya, kamu masih cinta sama dia gitu ya. Dan bisa-bisa dalam relationshipnya kalian berdua ini nampaknya kamu menganggap pasangannya kamu ini tuh cukup bermasalah ya gitu, cukup bermasalah. Padahal kalau dilihat di sini ya kamu sayang dia gitu ya, kamu cinta sama dia. Tapi sering sekali ya dianya itu tuh memancing kamunya, bukannya menunjukkan rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu, justru sebaliknya. Apakah kamu menikmati pertengkaran, pertempuran dengan si dia? Oh, sama sekali tidak, Mari lihat. Tidak. Entah memang karena kamu orangnya masih muda gitu ya, makanya kamu mudah terpengaruh pula. Atau barangkali ya adalah bagian dari dirinya kamu itu tuh yang cepat tersulut rasa panik gitu ya, sehingga namanya kalau orang panik boleh-boleh datang jadi marah-marah gitu ya, datang jadi gusar gitu ya. Nah, maka tidak heran kemudian bisa situasi dan keadaan seperti di arena perang gitu ya, di sana. Tapi itu tadi, kalau dilihat dari dalam hatinya kamu, sekesal apapun kamu hari ini,
Tapi besok lusa bisa hilang rasa keselnya. Tergantikan dengan kesadaran, oh aku cinta kok sama ini orang, aku sayang kok sama dia. Gitu ya. Nah, terutama kesadaran ini tuh akan datang di rentang 7 hingga 14 bulan Oktober nanti. Gitu. Dan yang ianya kamu gini, kalau pas hatimu, pikiranmu tidak tenang, kamu ini kan ekspresif ini ya, mari nampak ya. Pas pikiran ataupun hatinya kamu tidak tenang, kamu tunjukin sama dia. Tapi kalau sama juga terjadi dan berlaku ya, ketika kamu kayak ngerasain, menyadari bahwa kamu cinta sama dia, kamu juga pasti akan tunjukin itu. Mari lihat ya, kamu pasti akan nunjukin rasa cintanya kamu itu. Misalnya ya, dengan cara minta maaf sama dia gitu ya. Jadi mari lihat, ya kamu kalau udah ngamuk bisa dengan gagah gitu ya, menyadari, oh iya ya, aku kok kemarin cari perkara nih, aku kemarin kok marah-marah nih gitu ya, aku kemarin kok ngediamin dia nih. Nah, kalau kamu udah sadar kayak gitu, kamu datang minta maaf, Beb maafin aku ya gitu. Atau kamu bisa langsung kayak bersikap gitu lah, bersikap bagaimanalah kiranya biar bikin, andaikan dia sakit hati, kecewa, marah juga sama kamu, biar bisa bikin hal-hal itu tuh tersembuhkan gitu ya, tersembuhkan atau setidaknya ya mereda lah. Jadi jangan kayak yang dia sakit hati hari ini terus dia tetap aja punya rasa sakit hati itu. Kamu nggak mau juga kayak gitu kan. Adalah tindakannya kamu ngambil hati sama dia. Misalnya tiba-tiba kamu bawain dia martabak kesukaannya dia gitu ya, gitu ya, kamu beliin dia sesuatu gitu ya. Jadi di sini tuh memang kamu tidak membiarkan terlalu terlarut-larut lah kondisi itu. Nah, tapi yang tadi kata Mari akan berlanjut sampai, tadi kan ada kata Mari, situasi nggak enak itu tuh akan berlanjut sampai setidak tanggal 14 Oktober. Karena apa? Karena dari si dia. Gitu lah. Padahal kamu udah damai gitu ya. Damai nggak mau perpanjang-panjang gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan di sini tuh, kalau Mari lihat, ya dia masih kayak membatasi dirinya dia ya dari kamu. Gitu. Jadi misalnya kamu kayak ngechatting dia, Beb maafin aku ya. Nah, chattingannya kamu tidak dibales. Gitu. Atau kamu nelpon dia ya, kamu nelpon dia, bisa-bisa panggilan teleponnya kamu itu tuh di reject sama dia gitu. Atau kalau kamu caper-caper ya, jika misalnya kalian suami istri kan tinggal satu rumah gitu ya, misalnya kamu cari perhatiannya dia gitu ya. Nah, nanti dia pura-pura itu nggak dengar kamu ngomong apa, nggak melihat kamu sedang melakukan apa ya. Jadi kayak dia belum menerima. Jadi kayak kamu bawain dia martabak misalnya, dia ini sedang martabak nih, dadah aku beliin martabak gitu. Boleh-boleh ya kamu bilang, Beb aku bawain martabak tuh gitu ya. Dia, oh ya, masih kayak gitu modelnya. Oh ya, nanti aku makan gitu. Namun bisa-bisa cuman sepotong yang dia makan. Atau boleh sama sekali tidak dia sentuh gitu. Ya. Kalau kamu ngajak dia ngobrol-ngobrol, kamu pada udah cerita nih yang lucu-lucu gitu ya. Kamu cerita yang lucu-lucu, dia apaan sih garing. Bisa dia seperti itu, masih ngebatasin diri. Gitu lah. Dia misalnya ngungsi dia ke kamar anak gitu ya. Kamu di kamarnya kalian, dia ngungsi kamar anak. Terus kamu ngajak, Beb, ayo balik aja ke kamar kita gitu ya. Dia bilang, iya, tapi nggak balik-balik dia. Belum balik dia. Seperti itu. Kalau Marla. Jadi dia semacam masih membiarkan kamu untuk mengalami dampak dari kemarin hasil dari pertengkarannya kalian. Nah, begitu ya. Tapi ya kamu sabar aja. Dan memang kalau Marla kamu sih sabar ya. Kamu sabar. Gitu loh.
Walaupun mungkin kamu juga kepancing-pancing ya, kepancing-pancing, tapi kamu bisalah tanda petik menggigit lidahnya kamu sendiri. Tanda petik ya. Pada kesel juga nih, tapi ya udahlah, ini orang gitu ya. Ya emang dia kayak gitu kok. Ya, bisa kamu jadinya ke sana. Karena kamu nggak mau memperpanjang tadi seperti kata Mari ya, nggak mau kamu. Dianya yang masih seperti itu. Jadi nampaknya Mari kalau orang ini tuh sudah tidak sedang berada dalam kondisi tidak bahagia, bisa-bisa memang agak lama ya, agak lama di situ sembuh hatinya dia gitu ya. Ngambeknya dia itu tuh tidak segera untuk selesai gitu ya, tidak. Tapi apakah akan terjadi perubahan? Ada. Ini Mari lihat apa pasangannya kamu Capricorn, dia punya pasangan lain ya. Karena nampaknya Mari semacam ada orang lain ini. Semacam ada orang lain ya. Dalam relationship-nya kalian. Itu loh. Tapi ingat ya, walaupun dia sudah punya pasangan, dia saat ini sudah punya pasangan lain, tapi bukan berarti bahwa dia akan ninggalin kamu ya. Dia masih tetap dengan kamu itu, tapi dia juga akan dengan yang lain itu nih, Mari nampak. Jadi apa kamu udah tahu ini statusnya dengan jelas, status dari pasanganmu ini? Apa kamu tahu dia memang, entah dia misalnya memang punya istri ya, apa dia memang punya suami gitu ya, apa memang dia punya pacar yang duluan datang daripada kamu gitu ya. Sebab ada nih hubungan seriusnya dia dengan orang lain gitu. Kalau kamu sedang main-main sama pasangannya orang ya, udah jelas-jelas kamu tahu dia tuh punya laki, punya bini, punya pacar. Mari lihat-lihat sebenarnya kecenderungannya dia itu tuh lebih akan memilih pasangan sahnya dia itu ya, ketimbang memilih bersama dengan kamu gitu ya. Kalau harus disuruh memilih salah satu, tapi ya di saat ini memang dia belum mau memilih siapapun ya. Maksudnya memilih yang satu dan mengalahkan yang lain, menyingkirkan yang lain, tidak. Maunya dia itu tuh ya dua-dua lah. Dengan kamu hayu, dengan yang di sana gas gitu ya. Tidak mau mengeliminasi kamu untuk di saat ini. Walaupun tadi keadaan, kondisi masih belum akan membaik ini. Kalau dari sisi si dia ya, belum mau damai sama kamu. Belum mau rujuk. Namun ini sebentar aja nih. Kamu sabar-sabarin aja, nggak tahu lah apa nanti lepas tanggal 14 baru kemudian kalian hangat mesra lagi gitu ya, bisa-bisa gitu. Tapi setidaknya sampai titik tanggal 14 ya belum ada perubahannya dari si dianya ini ya. Apalagi tadi kan dia punya pasangan yang lain, bisa-bisa perhatiannya dia itu tuh ya lagi dia tarik tidak ke kamu tapi ke pasangan dia yang lain itu gitu loh ya. Fokus dulu dia kepada pasangan dia yang lain di sana. Atau ini bolehlah dikatakan dia bukan punya pasangan lain, tapi ada ini kesenangannya dia ini ya. Kesenangannya dia yang Mari lihat, bisa-bisa aja kesenangannya dia itu tuh boleh menjadi isu di hubungan kalian ini gitu loh ya. Misalnya kesenangannya dia adalah dugem misalnya begitu ya. Jadi boleh-boleh sempat ini dia angkat isu dugemnya dia itu ya. Pokoknya yang kurang-kurang elok ini Mari nampak satu hal yang menyenangkan ya bagi dia gitu. Nah nanti dia bisa lari tuh ke hal-hal yang tidak menyenangkan itu di sana ya. Jadi makin rajin nih dia keluar dugem, keluar minum ya. Bisa-bisa ya judi gitu ya. Lebih gencar dia ke arah sana. Seperti kayak pelarian dari tidak bahagianya dia ini. Mari lihat energi dari pasangannya kamu sesungguhnya kurang stabilnya ini sama kamu. Kurang stabil. Walaupun kalian sudah menikah ya, bahagia enggak dia dalam pernikahan dengan kamu? Andaikan kalian suami istri di saat sekarang, sebenarnya sih bahagia. Cuman nampak-nampaknya
orang ini tuh masih butuh ya banyak kesenangan. Masih butuh dia sensasi, menerima banyak kesenangan. Dan ya kalau kalian udah rumah tangga, isu kesenangannya dia cukup sering menyebabkan kalian ribut di sini ya. Gitu. Di sana. Jadi kalau ternyata kamu sedang main-main sama lakinya orang, misalnya ya Capricorn, mendingan kamu jangan dah pakai cinta-cintaan sama dia ini. Ya kalau kamu sedang main-main sama lakinya orang, sama bininya orang, sama pacarnya orang, mendingan kamu gak usah main cinta-cintaan. Idealnya kamu tinggalin relationship ini, karena kan gak baik juga ya. Kamu jadi pelakor atau jadi pebinor kan. Idealnya sih kamu tinggalkan. Tapi kalau kamu belum mau ninggalin dia, monggo terserah. Cuman sarannya Mari, kok kayaknya kamu jangan main cinta-cintaan dah. Gitu ya, sebatas happy-happy saja. Sebab itu yang dia mau dari kamu. Itu loh, kalau kamu main-main sama lakinya orang, bininya orang, pacarnya orang ya, main-mainnya nih sama kamu. Gitu. Nggak ada ini bawa cinta-cintaan dia ini. Dan harusnya sih kamu udah tahu itu. Itu loh. Masalahnya apakah kamu jeli, memahami, mengerti, atau tidak, itu aja. Bagaimana berartinya kamu sebagai selingkuhannya dia, pasti sudah dia tunjukin di situ. Itu loh. Dengan cara ya, andaikan kalian bercerita tentang masa depan, dia tidak mau, ya, atau dia sudah ngomong dengan terang-terangan, kita TTM-an aja ya, hubungannya casual saja. Nah seperti itu ya. Makanya Mari sarankan, jangan main-main, jangan main-main hati kamu di sini. Nah kalau kamu baru-baru aja deket sama orang ini, nampaknya kamu butuh nih penyelidikan dulu lah kamu, siapa dia. Karena bisa-bisa di sini tuh ada kebohongan kalau Mari lihat. Itu ya, ada kebohongan. Jadi selidiki dulu, jadi detektif dulu kamu ya. Biar kamu nggak salah menjatuhkan hatinya kamu nggak salah menjatuhkan harapannya kamu. Jangan nanti kamu kayak ngerasa ketipu suatu saat ya. Waduh, ternyata dia udah punya pacar sebelum dengan aku. Ternyata dia udah jadi lakinya orang, bininya orang gitu. Ya, di sana. Kalau kalian masih baru-baru. Jadi jangan dulu main cinta-cintaan terlalu cepet. Kalau Mari lihat. Jika kamu kemudian mengizinkan dirimu jatuh hati kepada dia. Tapi kalau kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki, mantap, bagus, boleh, terserahlah. Mari nggak mau bilang boleh lah ya, terserah aja lah kata Mari gitu ya. Kalau kamu bisa mencintai tapi menyadari bahwa ya kamu sedang mencintai pasangannya orang, gitu ya. Dan kamu bisa mampu untuk menerima sungguh-sungguh menerima keadaan yang seperti ini ya, maka kamu akan baik-baik saja. Namun kalau kamu adalah tipe yang kalau aku cinta, aku juga pengen dicintai. Kalau aku ingin bersama dengan seseorang dan orang itu mau untuk bersama dengan aku, tapi tentu ya kita kan nggak perlu hanya cuma mau bersama aja kan, ngapain punya status. Yang penting itu kan tanggung jawabnya, niat baiknya kan gitu ya. Nah kalau kamu membutuhkan yang seperti itu, maka Mari sarankan ya kamu jangan dengan dia, cari yang lain. Gitu. Kalau kamu bisa jadikan relationship ini sebagai ajang goyangnya kamu saja, ajang senang-senang, kamu pandai menjaga dirinya kamu supaya tidak terjatuh kepada kesedihan ya, rasa kecewa, ya gaslah dengan dia. Kalau tidak, lepaskan dia, gitu ya Capricorn. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, Aquarius, kemudian energi dari Cancer, energi dari Libra, Taurus di sini. Berikut ada energi dari Sagittarius dan Pisces hadir mengisi pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga
mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.